Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel ngalistrik.com. Di video kali ini saya akan coba untuk mensimulasikan sistem panel surya yang sangat sederhana ya. Jadi video ini ditujukan bagi teman-teman yang emang pengen belajar tentang panel surya, dan juga bagi teman-teman yang awal-awal pengen ngerakit ya, nyoba-nyoba ngerakit panel surya secara sederhana. Saya akan coba infokan alat-alat apa aja yang diperlukan, termasuk spesifikasinya. Nggak akan saya detailkan, tapi secara garis besarnya aja. Oke, misalkan di sini teman-teman pengen membuat panel surya sederhana yang digunakan untuk menghidupkan peralatan listrik seperti kipas angin ya. Nah, maka yang pertama-tama teman-teman harus beli atau yang harus ya teman-teman butuhkan adalah sel suryanya, udah pasti ya. Di sini saya contohkan kita pakai sel surya yang tipe monokristalin 50 watt peak ya. Jadi monokristalin ini adalah tipe dari si sel surya, ada monokristalin, polikristalin, terus juga ada thin film. Ya, cuman yang paling familiar kan biasa mono dan poli ya. Jadi dan katanya sih monokristalin itu yang paling efisien ya. Nanti saya akan coba detailkan bener nggak sih paling efisien. Dan oke, untuk awal-awal belajar teman-teman cari aja yang monokristalin ya, 50 watt peak. 50 watt peak ini maksudnya apa? Jadi maksudnya adalah si sel surya ini ketika dia terkena atau mendapat intensitas cahaya yang lagi tinggi-tingginya ya, atau misalkan ketika cahaya matahari itu lagi terik-teriknya ya sekitar jam 12 siang, itu daya yang dihasilkan adalah 50 watt ya. Oke, cuman pastinya ya ini walaupun jam 12 siang, kalau keadaannya mendung ataupun kalau misalkan si sel suryanya ini kotor, bisa jadi di bawah 50 watt ya teman-teman. Oke, kemudian selain si solar cell, teman-teman juga butuh yang namanya solar charge control ya. Ini kita coba pakai yang tipe PWM 10 ampere. Kemudian baterai atau aki 12 volt ya. Oke, jadi si SCC ini kalau menurut saya dia adalah otaknya dari si sistem panel surya ini ya. Kenapa? Karena kita tahu bahwa si solar cell ini kan dia mempunyai tegangan yang berubah-ubah ya. Dia tegangannya tuh dari 16 sampai 18 volt. Sedangkan si aki ini dia membutuhkan membutuhkan tegangan untuk pengecasan sekitar 13 sampai 14 volt ya untuk aki yang 12 volt. Makanya kita butuhkan SCC ini ya. Jadi SCC ini dia akan menstabilkan tegangan dari si solar cell menuju ke aki ya. Oke. Selain itu, kita juga butuh inverter. Kita pakai yang spesifikasi ya, karena kita pakai aki 12 volt, kita pakai inverter 12 volt 1000 watt. Inverter ini nanti akan mengubah tegangan DC menjadi tegangan AC yang dibutuhkan oleh peralatan listrik ya. Ini contohnya kipas angin ya. Jadi ini DC oleh inverter dirubah menjadi AC ya. Nah, secara garis besar itu diagram bloknya seperti ini ya, teman-teman. Oke, misalkan kita mau menghidupkan kipas angin. Kipas angin butuh tegangan 220 volt AC. Sedangkan sumber energi kita adalah baterai aki yang mempunyai tegangan 12 volt DC. Maka si inverter ini mengubah tegangan 12 volt DC menjadi 220 volt AC. Nah, ini pastinya si aki ini ya akan habis dong ya dayanya kalau dipakai terus-menerus. Oleh karena itu, si aki ini butuh dicas ya atau diisi oleh si sel surya ini. Cuman karena si sel surya ini dia menghasilkan tegangan yang tidak stabil yaitu 16 sampai 18 volt DC, maka kita butuh SCC atau solar charge control untuk menstabilkan tegangan yang digunakan oleh aki sebagai tegangan ideal untuk mengisi daya, yaitu sekitar 13 sampai 14 volt DC ya. Nah, selain itu juga si SCC ini fungsinya ya ketika si solar cell ini tidak menghasilkan daya ya, misalkan ketika malam hari kan tegangannya jadi 0 ya. Ini bisa mengalir tegangan dari aki ke solar cell. Nah, si SCC ini fungsinya menahan ya tegangan atau arus balik dari aki ke solar cell yang bisa menyebabkan si solar cell ini rusak ya. Oke, secara garis besarnya seperti ini. Dan kita akan coba untuk merakit kabelnya ya. Yang pertama-tama teman-teman harus rakit itu adalah kabel dari SCC ke aki ya teman-teman ya. Ini kabel yang harus teman-teman rakit dulu ya. Jangan dari SCC ke solar cell karena bisa menyebabkan si SCC ini rusak. Ya, ketika udah dapat tegangan dari aki, maka si SCC ini ya. Ini aki ini kita sambungkan ke terminal yang kedua. Positif negatifnya jangan sampai kebalik.
Nah, di terminal yang ketiga ini ya, karena ini udah dapat tegangan dari aki, kita bisa pakai untuk menyalakan lampu-lampu DC ya, cuman yang arusnya kecil. Nah, sedangkan si solar cell ini kita sambungkan ke terminal pertama ya. Sekali lagi positif dan negatifnya jangan sampai terbalik karena ini adalah tegangan DC atau tegangan searah. Oke, jadi si aki ini pastinya udah dapat daya pengecasan dari si solar cell atau udah dapat daya input. Untuk daya output dari aki ya, ini dikeluarkan menuju ke arah inverter ya. Dan si inverter ini mengubah tegangan aki yang 12 volt DC itu menjadi 220 volt AC dan akhirnya nanti akan membuat si kipas angin ini menjadi menyala ya. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman, rangkaian sederhana dari solar cell dan semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.